salihu. Kata Allah dalam Al-Quran, wa atimmus siyama ilal lail, sempurnakanlah puasa itu hingga malam hari. Dengan apa caranya itu? Dengan melaksanakan salat tarawih. Itu adalah salah satu bukti keimanan yang masih Allah tetapkan dalam diri kita. Supaya kalau seandainya bicara orang dengan kalian kuat ini dengan mau sembahyang, maka orang paling banyak di buku surah Al-Qasiyah Bapak Ibu. Orang yang dulu kalau seandainya sembahyang dicari orang yang paling kuat. Tetapi dengan orang yang tergerak untuk beribadah itu sia tuh orang-orang yang lain dalam hatinya masih Allah berikan nikmat keimanan. Walaupun lah payahnya sembahyang, kalau masih ada nikmat iman, alhamdulillah tergerak hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berdoa kepada Allah semoga nikmat itu tak dicabut di Allah taala sampai kita meninggal. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat bersambungkan salam kita doakan kepada Allah semoga Allah sampaikan salam rindu kita, salam ingin bertemu kita kepada Nabi besar Habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita selaku umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita memperbanyak selawat kita kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Nanti suatu hari orang yang bisa menolong kita di atas dunia, hari yaumul ba'ts, hari pembangkitan, orang itu tidak akan bisa menolong. Yang bisa menolong hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya Nabi Muhammad kenal jawab, supaya Nabi Muhammad bisa menolong awak, maka hendaklah muncul itu panggungan untuk masalah. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan kita seluruhnya berada di belakang barisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa adalah malam-malam yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul ceramah kita malam itu apa Bapak Ibu? Tabah dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang ujian, tentu yang banyak kasus ujian adalah apa-apa dan nama-nama. Kalau masih ketik belum dalam kasus. Karena kecil orang tua-tua lamu hidup banyak negara, pastilah banyak tarasul kita ujian-ujian yang diberikan di Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita memiliki solusi untuk cara lepas daripada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Mangko pada malam ini ambo cuba membahas kategori dapat ketiga ujian, bagaimana Al-Qur'an mengajarkan kita untuk tabah dan sabar, bagaimana konsep-konsep Al-Quran ketika dapat kita ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya setiap makhluk lainnya ada manusia di muka bumi pasti akan dapat ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ada kita lain caranya menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Mampu itu atau ini? Kalau yang biasa yang banyak tersebut ketika dapat ujian tersebut deh mampu juga Allah taala. Kalau mampu itu berang itu berarti itulah ada beriman kerukun iman yang keenam, yaitu mempercayai kabar baik dan kabar buruknya Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya dalam Al-Quran ada 4 konsep yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang yang tabah, orang yang lulus dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Allah, ujian yang Allah berikan itu Allah ingin melihat makhluknya bertambah dakiknya, bertambah ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Jadi ujian yang Allah lihat itu Allah ingin melihat awak ketika ujian yang dia itu bertambah ibadah semakin dakik wajah Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam mulut Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati dan segala aktivitas yang ada dalamnya. Dan Allah ciptakan, Allah beri
kehidupan adalah ujian-ujian yang membuat kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian yang kita hadapi tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah melihat lai bakal hadapi awak jo Allah apoin. Kalau ini kan diuji bahan antara saudara makin sakit makin jauh bahan antara kalau sebelumnya ujian itu membuat kita jauh kepada Allah, naknyalah tahu konsep dalam Al-Quran. Ujian yang kita dapat hendaknya membuat kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu awak sakit itu ujian itu. Ujian kok pokoknya menderita saudara Bapak Ibu. Tidak ada orang menderita itu, tetapi adalah ujian semakin banyak harap ujiannya. Kalau semakin banyak harap membuat awak lumpuh, membuat awak jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, berarti awak gagal dalam menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu. Bangsana gitu tetap ada uji, kayona gitu tetap ada ujian, tetapi yang menjadi inti ketika dapat ujian itu hendaknya ujian itu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Allah dalam Al-Quran, ujian yang kita dapatkan itu salah satu mempercepat kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Berarti yang kedua kata Allah, ujian yang kita dapatkan itu salah satu cara untuk kita dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 200 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum." Apa kata Allah? Apakah engkau akan mengira engkau akan masuk surga padahal engkau belum diuji seperti Allah menguji orang-orang sebelum engkau? Tidak ada konsep dalam Al-Quran orang yang masuk surga tanpa diuji di Allah Subhanahu wa taala. Para nabi-nabi itu baru masuk surga, surga yang paling tinggi, surga Jannatul Naim, baru sampai tanah itu. Karena para nabi lah orang-orang yang paling berat ujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat Nabi Muhammad, ujiannya itu bukan hanya fisik, bahkan ujiannya itu bisa untuk menghilangkan nyawa. Apakah Tuhan ujian? Contoh itu, para kali Rasulullah berperang, para kali Rasulullah ingin dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, tetapi Rasul sabar dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran itulah, dengan ketabahan itulah menjadikan beliau orang yang mulia sehingga surganya di surga yang paling tinggi. Surganya Bapak Ibu, surga Jannatul. Kita cari Nabiullah Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub adalah orang yang dekat, orang yang patuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kau senang hidupnya? Indah. Batu bitubi ujiannya di Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau mampu melewatinya sehingga beliau terpilih menjadi wali min auliyaillah, orang yang dekat dengan Allah, orang pilihan Allah, sehingga beliau menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep kedua yang harus kita tanamkan adalah ketika kita diuji di Allah Subhanahu wa taala, maka ujian itu salah satu mempercepat kita untuk untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syaratnya adalah ketika diuji kita harus sabar. Dalam surah Al-Baqarah, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Wahai Nabi Muhammad, berilah kabar gembira, berilah penenang untuk siapa orang-orang yang sabar ketika mereka ditimpa musibah. Kabar gembira itu tidak bukan zamannya dari dunia itu. Dalam surah Ar-Ra'd, apa kabar gembira yang Allah janjikan kepada orang-orang yang sabar terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala? Salamun bima sabartum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bukan masuk surang-surang, tetapi masuknya disambut oleh para malaikat di Allah Subhanahu wa taala. Sambut ini kota kabupaten Tiga bupati surau Bahar itu di situ tentu mempersiapkan segala. Kakak itu perlu orang-orang yang sabar. Apa kata Allah Taala? Salamun bima sabar
sabartum, wahai orang-orang yang sabar, keselamatan untukmu dengan apa? Dengan sebab engkau sabar dalam menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang sabar ketika masuk surga, mereka mendapat ucapan salam daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata para malaikat? Salamun bima sabartum, keselamatan selamat untukmu. Karena apa? Karena telah tabah dan sabar dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian dan ketiga, hendaklah musibah yang kita dapatkan itu la yukallifullahu nafsan illa usaha, harus tanam di diri kita ujian yang sampai kepada kita. Tidaklah Allah beri ujian kecuali sesuai kesanggupan kita. Kok barangnya terasa ujian di kita mah kita harus bersuzon, bahaya bersuzonnya kita yakin dan percaya hanya kita yang bisa hanya kita yang bisa menjalani ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ke orang lain mungkin orang tidak tahu. Jadi parana kabalik ujian kita harus yakin dan percaya ujian yang Allah berikan itu sesuai kesanggupan hamba-Nya. Yang terakhir apa-apa dalam nama-Mu insyaallah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadapi musibah, maka ada doa yang diajarkan oleh para nabi. Dalam surah Al-Ra'd, ketika Nabi Yunus alaihissalam masuk dalam perut paus, dalam kesusahan kegelapan yang sangat parah, beliau berdoa wa yad'u fi zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau dalam tarikan paus itu apa itu? Galau, payah. Maka dalam kepayahan ujian seperti itu, Nabi Yunus alaihissalam berdoa. Apa doanya kepada Allah? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada pede kita tahu. Diulang sekali, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ketika berdoa itu Nabi Yunus doanya diijabah di Allah Subhanahu wa taala. Fastajabnahu fa'aljainahu minal ghammi. Kami jawab doanya, kami lepaskan Nabi Yunus alaihissalam daripada kegelapan ikan paus yang menyelamnya dalam kegelapan laut. Maka ketika kita dapat musibah, hendaknya kita berdoa doa yang dibacakan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Doanya itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Insyaallah kalau kita yakin dan percaya setiap musibah yang kita dapatkan, kita baca doa, insyaallah musibah itu akan capai di hati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang Nabi itu sampaikan, semoga bermanfaat khusus bagi aku yang menyampaikan. Wassalamualaikum